Cinta yang hilang dalam gerimis. Aku masih terpaku di tempatku berdiri. Masih berusaha meyakinkan diriku bahwa yang terjadi di depanku bukanlah sebuah mimpi. Ia di sana, persis di depanku, Leo dan Siska sedang melangsungkan pesta pertunangan. Mereka terlihat sangat bahagia, sedangkan aku berdiri di pojok ruangan dengan hati yang hancur. Iya, Leo itu kekasihku, yang beberapa hari lalu membawaku ke taman kota, memberiku setangkai mawar putih hanya untuk meminta maaf, karena harus melupakan hubungan kami, karena ia harus bertunangan dengan wanita pilihan orang tuanya. Aku masih sempat melayangkan protes atas semua tindakan Leo yang kuanggap tidak adil untukku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Leo meninggalkanku di sana setelah cukup lama kami berdebat. Aku pulang ke rumahku dengan melangkah gontai tanpa semangat dan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Semalaman panjang, aku tidak dapat memejamkan mata. Sakit dan kecewa berkecamuk di dadaku, membuatku merasa sesak. Air mataku terus mengalir, mengingat semua kenanganku bersama Leo yang setelah 6 tahun bersama harus berakhir dengan permintaan maaf karena harus melihatnya bersanding dengan wanita lain. Malam itu, bahkan semesta pun seakan turut merasakan apa yang kurasakan. Langit gelap tertutup, awan tebal, tak satu pun bintang di sana, membuatku semakin merasa sendirian. Hingga akhirnya aku tertidur dengan mata lebam. Mentari pagi tidak menampakkan dirinya. Udara dingin begitu menusuk, membuatku semakin enggan untuk bangun. Hari ini sudah kuputuskan untuk mengurungkan diriku di kamar. Aku butuh waktu menenangkan diriku. Baru saja akan terlelap lagi, suara ketukan di pintu kamarku membuatku mengurung niatku untuk kembali terlelap. Aku mendengar suara ibu yang kelihatan khawatir, karena sejak semalam setelah pulang bertemu Leo, aku harus mengurung diri di kamar. Aku hanya menyahutnya bahwa aku baik-baik saja. Aku tak ingin membuatnya khawatir, karena sejak kepergian ayah 2 tahun yang lalu, ibuku harus menjadi ibu sekaligus ayah untukku. Aku tak ingin menambah beban untuknya. Seminggu sudah berlalu, tapi aku benar-benar belum mampu melupakan Leo. Bagiku, dulunya dia lelaki terbaik yang berhasil membuatku jatuh hati. Tapi sekarang dia tidak lebih dari laki-laki brengsek yang mementingkan egonya dan mengorbankan perasaanku. Tak dapat kupungkiri kebencian perlahan tumbuh di hatiku. Aku sudah bersiap-siap hari ini akan datang ke pesta pertunangan Leo. Aku menguatkan hatiku. Aku tak ingin melihat sebagai wanita lemah di depannya. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku bisa berdiri tanpanya. Sesampainya di sana, aku lihat tak banyak tamu yang hadir. Hanya keluarga Leo dan beberapa temannya. Aku merasa heran, seorang Leo anak bangsawan di hari pertunangan, mengapa hanya dihadiri oleh sedikit tamu saja. Tapi aku tak peduli. Tujuanku datang hanyalah memberinya ucapan selamat, dan tibalah saat pertunangan itu berlangsung. Leo dan Siska saling menukar cincin, dan tanpa kusadari, aku tak bisa sekuat tekadku. Air mata aku jatuh menyaksikan itu semua. Sekilas kulihat Leo melihat ke arahku. Wajahnya tak setegas waktu mengakhiri hubungan kami di taman kota. Leo terlihat kurang sehat,
Tapi apa peduliku, biarkan saja apapun terjadi padanya. Seperti ia membiarkanku terluka atas keputusannya bertunangan dengan Siska. Di sana semua selesai. Leo tiba-tiba terjatuh dan kehilangan kesadaran. Aku tak mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan aku sudah berniat tak peduli, tak mampu lagi menahan diriku untuk segera menghampiri Leo yang tidak berdaya. Leo dilarikan ke rumah sakit dan aku tahu Leo tidak baik-baik saja. Aku menyusulnya ke rumah sakit tempat Leo ditangani. Aku melihat dengan jelas kesedihan di mata orang tua dan keluarga Leo. Aku pun mulai merasa cemas dan takut hal buruk mungkin terjadi. Ibu Leo tiba-tiba datang menghampiriku dan memelukku erat. Sebelum Leo memutuskan hubungan kami, aku dan Tante Andis, ibu Leo, memang sudah saling mengenal dekat. Setelah aku mendesaknya berulang-ulang, Tante Andis akhirnya menceritakan semua kenyataannya padaku. Bahwa Leo mengalami penyakit kanker stadium akhir. Bahkan sudah tidak memiliki harapan untuk bertahan lebih lama lagi. Leo dan Siska tidak benar-benar bertunangan. Semua hanyalah rencana Leo agar bisa menjauh dariku. Karena ia tak ingin bersamaku lagi setelah waktunya yang semakin singkat itu pun tiba. Pertahananku rubuh. Aku tak mampu menyokong tubuhku lagi. Aku terkulai lemas sambil meruntuki diriku sendiri yang bahkan menghabiskan 6 tahun bersamanya. Aku tak tahu Leo mengidap penyakit mematikan itu. Setelah mendapat izin dari dokter yang menangani Leo, aku menghampiri ruangan Leo berada. Aku tak tahu harus bagaimana. Lelaki tampan di depanku kini benar-benar tak berdaya. Tapi ia masih bisa memberiku senyum khasnya. Kamu sudah tahu semuanya? Iya, Leo. Kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu semuanya. Iya, Leo. Kataku sambil memeluknya erat. Tahu semuanya. Aku takut melepaskan pelukan itu. Aku takut tak dapat meraihnya lagi. Aku mencintaimu. Maaf kalau drama pertunangan itu melukaimu. Katanya lagi dengan suara terbata-bata. Aku mencintaimu, Leo. Bisikku di telinganya. Tapi Leo sudah tak menyahutiku lagi. Leoku sudah pergi dengan sangat tenang, meninggalkanku yang masih terus berteriak di lorong-lorong rumah sakit itu. Di luar mulai gerimis. Aku tak peduli kalau hujan mungkin akan turun. Aku berlari menerobosnya. Ku ingin kembali ke taman kota, menemui Leo dan tak akan membiarkan ia mengucapkan kata pisah. Di sana aku hanya menemukan diriku sendiri yang masih meraung di tengah gerimisnya hujan, meminta keajaiban yang tak mungkin, berharap waktu yang terhenti, dan Leo ada di sana di sampingku. Tapi semuanya sia-sia. Leo sudah pergi bersama gerimis hari itu, membawa semua kenangan bersama hujan yang terus menyikis tanpa permisi. Cinta yang hilang dalam gerimis. Aku masih terpaku di tempatku berdiri.